Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa malam ini ya. Mari Bapak Ibu kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita, akan mengurapi kita semua. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak saat teduh. Amin. Mazmur 9 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun keadaan kita malam ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan itu semua karena anugerah Tuhan yang terindah dari Tuhan. Pada malam ini kita beribadah melalui live streaming bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selama kita hidup, mari angkat pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Selama kita hidup, mari percaya dan imani bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya, haleluya. Mari katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. katakan hadiratmu Tuhan kurasakan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. penuhiku. Ku Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hati kita, beban kita, masalah kita sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, serta penyertaan-Mu pada malam ini ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi malam ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih ya Bapa, nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau pakai dia Bapa, Kau urapi dia Bapa di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil bagian malam ini ya Bapa, baik WL, singer maupun operator LCD ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Yang perlu kita doakan adalah buat persekutuan iman percaya kita, buat pembangunan gereja, untuk bangsa dan negara. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gembala pimpin doa. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku adanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena
katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, mari kita mendukung, bersehati untuk kita menaikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam ini kami bersama berada di rumah kami masing-masing. Dalam sukacita dan rasa syukur kami naikkan padamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Kami boleh menikmati kehidupan kami hingga paruh pekan pada saat ini dalam penyertaan Tuhan. Semua kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam ini kami dalam doa Rabu di rumah kami masing-masing, kami terus berdoa menyerahkan negara, negeri di mana kami cintai ini, di mana kami tinggal. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus memberkati di tengah pandemi COVID-19 yang hari-hari ini masih kami hadapi bersama. Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi para pemerintah kami dari pusat hingga daerah, satuan gugus tugas, para penegak hukum, dan segala sesuatu untuk kerjasama yang baik sehingga penanganan persoalan ini segera tertuntaskan dan persoalan ini segera Tuhan selesai. Dan kami rindu Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Tuhan berikan keadaan yang lebih baik sehingga negeri ini segera kembali dalam kondisi yang semula. Tapi kami percaya Tuhan memulihkan keadaan Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk para tenaga medis yang berjuang keras untuk merawat para pasien dimanapun rumah sakit berada. Tuhan menolong mereka, memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan. Kau memberikan pengharapan yang baru, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua kehidupan negeri ini, keamanan, pendidikan, bahkan juga stabilitas ekonomi, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada malam ini, khususnya keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Gemolong, jemaat-Mu yang saat ini tersebar di beberapa daerah. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi, bahkan Tuhan turut bekerja dalam semua kehidupan kami sekalian. Tuhan memberkati untuk setiap keluarga masing-masing dalam kehidupan rumah tangga mereka. Damai sejahtera Tuhan memimpin dan menyertai. Sukacita Tuhan melimpah bagi kehidupan keluarga kami. Juga Tuhan memberkati untuk pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berwirausaha, mereka bekerja, mereka memperjuangkan kehidupannya. Tuhan, Kau akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati, melimpahkan berkat-Mu. Tuhan berikan keberuntungan, bahkan Tuhan tak pernah meninggalkannya. Kami percaya yang terbaik daripada Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap melindunginya. Memberkati anak-anak-Mu yang hari-hari ini ataupun dalam pekan ke depan, mereka yang sedang menempuh studi dari tingkat PAUD hingga mereka yang melanjutkan di tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka kemampuan, kesanggupan, hikmat, pertolongan Tuhan. Sehingga dalam usaha belajar mandiri mereka di rumah masing-masing, mereka memperoleh pengertian, pertolongan daripada Tuhan. Demikian dalam Tuhan, mereka yang berusaha untuk mendaftarkan diri, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan menolong mereka, memberikan kelancaran dalam segala urusan administrasi maupun keperluan yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka, bahkan setiap persoalan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan menopang, menyertai, serta memimpin dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Demikian kami menyerahkan gereja yang kami cintai, Gereja Baptis Indonesia Gemolong, di mana kami ada saat ini dalam kesatuan hati kami. Tuhan memberkati gereja ini menjadi berkat dan terang di seluruh kehidupan, bahkan juga lingkungan di mana gereja-Mu ini ada. Memberkati dalam pertumbuhan perkembangannya, kami percaya Tuhan menambahkan jiwa baru, Tuhan memberkati segala yang kami perlukan. Gereja ini dalam tumbuh kembangnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian program pada tahun ke depan dan juga pada tahun-tahun ini untuk pembangunan renovasi. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-Mu, Tuhan memimpin, Tuhan mencukupi segala yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Demikianlah doa dan rasa syukur kami. Syafaat ini hamba-Mu naikkan kepadamu. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan melindungi jemaat-Mu. Bahkan bagi kehidupan bangsa negara ini, hamba-Mu serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur. Amin. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, bimbing kami di setiap
Tuhan, agungkan karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan kasih Kristus, silakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali di doa Rabu di rumah kita masing-masing. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta supaya Roh Kudus memberkati dan memberkati setiap apa yang menjadi renungan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan kami semua, dan kami percaya apa yang telah kami doakan dan setiap pujian penyembahan kami, biar itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab dan memberkati seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami pengertian, pemahaman, dan Tuhan menopang, menolong dalam kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa di doa Rabu. Bapak Ibu Saudara masih berada di rumah masing-masing, dan bersama-sama pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil sebuah judul khusus pada saat ini, yaitu tentang hati Tuhan terpikat. Hati Tuhan terpikat. Ini memberikan warna baru dan tentu sesuatu yang indah bagi kita untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dalam sebuah kitab dalam Perjanjian Lama, terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing di rumah. Firman Tuhan Ulangan 10 pasal 10 ayat 12 sampai dengan ke-22. Firman Tuhan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul ini sangat indah, yaitu tentang hati Tuhan terpikat. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara saat ini yang ada di rumah kita masing-masing, kira-kira ketika kita sedang membeli suatu barang yang mungkin itu sudah menjadi impian atau incaran kita, kira-kira kriteria apa yang Bapak Ibu Saudara miliki? Ketika saudara memilih sesuatu yang saudara inginkan dan itu sangat berharga, kira-kira mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak sembarangan dalam memilih, baik mempertimbangkan kualitas barang, mungkin dilihat luar dalam, kemudian jangka berlakunya dan seterusnya, sampai dengan saudara pasti mempertimbangkan soal harganya yang jelas terjangkau, dan kalau perlu mungkin Bapak Ibu Saudara mengeluarkan sesuatu harga yang cukup mahal tetapi dengan hasil yang memuaskan. Mungkin tidak percuma untuk mengeluarkan nilai yang cukup tinggi tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini sangat jelas sekali dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan tentang membeli barang. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pertimbangan yang pasti, yaitu pasti antara nilai dengan harga itu sebanding. Antara kualitas barang, nilai barang itu dengan harga itu pasti akan sebanding. Ya mungkin kalau kita menemukan dengan harga yang murah tapi kualitas sangat terbaik, itu keberuntungan bagi kita. Tetapi sangat jarang apabila kita bandingkan antara nilai barang, kualitas barang dengan harganya, itu misalkan harganya murah tetapi kualitasnya baik. Mungkin itu jarang kita temui, tetapi kalau kita mendapatkannya itu sesuatu keberuntungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian dalam perenungan kita malam hari ini. Ulangan pasal 10 menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel ketika mereka sudah dalam masa pembebasan dari tanah Mesir kepada menuju perjalanan ke tanah Israel dan kemudian mendapatkan seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan begitu terpikat hatinya oleh bangsa Israel ketika Tuhan ingin memberitahukan sejak awal mereka atau bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Di sini Tuhan menjelaskan, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa hatinya terpikat oleh bangsa Israel, umat yang dicintainya, walaupun Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat jauh beda dengan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara memilih sesuatu yang diinginkan dan diidam-idamkan. Tetapi di sini ada satu kebenaran bagaimana Tuhan mengubah nilai, mengubah kehidupan umatnya, dan kemudian dia atau Allah meningkatkan akan harganya. Kalau bahasa saya, meningkatkan akan harga dari bangsa Israel atau umatnya. Sementara Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dalam sepanjang perjalanan ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, menolong, memperbaiki, kemudian menuntun mereka, tidak sedikit ditemukan kehidupan mereka yang begitu keras, tegar tengkuk, bahkan melawan Tuhan. Tetapi hati Tuhan terpikat untuk mengubah nilai, mengubah kualitas yang dahulunya tidak baik menjadi baik, dan kemudian mereka, Tuhan meningkatkan harga mereka. Mari kita akan melihat analogi ini, melihat akan bagaimana hati Tuhan terpikat terhadap kehidupan umatnya. Yang tentu Bapak Ibu Saudara, ini pun terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita ada di rumah kita masing-masing. Kita melihat bagaimana manusia yang tidak layak dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, mendapatkan anugerahnya, bahkan bukan hanya berhenti di sini, nyawanya pun diberikan untuk kita, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara selamat memperoleh hidup
dan hidup dalam kemenangan. Ada dua hal penting dalam kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah tentang bahwa hati Tuhan terpikat untuk mengubahkan. Saya ulangi lagi, hati Tuhan terpikat untuk mengubahkan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Saya ulangi lagi, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu keinginan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada umatnya, dan ketika Allah sendiri turut campur tangan dalam kehidupan umat yang dipilihnya, yaitu Allah ingin mengubahkan kehidupan umatnya. Allah ingin mengubahkan kehidupan umatnya supaya jelas sekali tujuannya adalah untuk menjadi keadaan baik. Keadaan baik. Istilah ini sangat menarik, yaitu Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan umatnya memiliki nilai-nilai hal-hal yang baik, yang pantas, bahkan lebih berharga, dan mereka dalam keadaan yang sejahtera. Ini adalah kerinduan Allah di mana Dia terpikat untuk mengubahkan keadaan menjadi baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama lantas apa yang diinginkan Tuhan supaya keadaan umatnya, keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi atau dalam keadaan baik, yang pantas, yang lebih berharga, yang mulia menurut pandangannya, dan kita menikmati kehidupan dalam kesejahteraan. Bahkan dalam segala hal yang lahiriah, yang hari-hari ini kita hidupi, itu pun tidak terlepas daripada berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kepada kita sebagai umatnya supaya menuju kepada keadaan yang baik dimanapun dan dalam keadaan apapun kita. Maka di ayat 12 Tuhan menyatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini banyak sekali dikutip dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Bapak Ibu Saudara di sana setidak-tidaknya Tuhan meminta supaya kita takut akan Dia, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara seturut pada jalan yang ditunjukkan. Ini menarik, seturut kepada jalan yang ditunjukkan. Ketika Allah mengasihi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, Dia ingin supaya keadaan kita tentu dalam keadaan yang baik menurut pandangannya. Dan demikianlah Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh dalam hidup kita, yang ditunjukkannya. Yang artinya adalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut dan meminta kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada takaran kita. Yang tidak ditunjukkan oleh Allah pun Tuhan Allah tidak memintanya kepada kita. Tuhan hanya ingin supaya saya dan Bapak Ibu Saudara seturut akan jalan di mana Tuhan menunjukkannya kepada kita. Dia tidak berpikir dan tidak meminta supaya kita melakukan lebih daripada kemampuan dan bahkan lebih daripada kesanggupan kita. Tuhan menginginkan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup pada jalan, seturut pada jalan yang ditunjukkannya. Yang tentu hal ini adalah jalan yang mampu kita lalui. Hal ini sesuai dengan sejarah kehidupan orang-orang Israel, umat ketika mereka ada di dalam padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Mereka dituntun, dibimbing, dipeliharanya dengan luar biasa. Maka Allah memberikan jalan di mana mereka harus melalui, dan di sanalah Allah ingin supaya dimanapun dalam perjalanan hidup yang mereka tempuh, mereka tetap mengalami keadaan baik hingga sampai kegenapan janji Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus menempuh kehidupan jalan yang saat ini kita lalui bersama-sama, dan di sanalah Tuhan menunjukkan kebaikan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang baik.
Maka Tuhan hanya menunjukkan jalan di mana Dia menyatakannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara bagaimana kekuasaan Tuhan yang tidak dapat diragukan. Kekuasaan Tuhan yang tidak dapat diragukan untuk setiap kehidupan kita yang berjalan seturut akan kehendaknya. Nah, kita akan melihat secara cepat di sana di ayat yang ke-14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan berkuasa terhadap semesta ini. Langit bumi menjadi ciptaannya, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya menjadi kekuasaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kalau saya dan Bapak Ibu Saudara harus berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, demikianlah Allah sesungguhnya Dia menunjukkan kuasanya terhadap segala alam semesta ini. Segala keadaan alam semesta ini Tuhan mengendalikan semuanya. Demikian saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Walaupun kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, saya percaya kuat kuasa Tuhan tetap menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia tetap mengendalikan karena di sini dijelaskan alam semesta dengan segala isinya, langit dan bumi adalah ciptaannya dan Dia bersemayam. Ini adalah bukti kekuasaan Tuhan terhadap alam semesta. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kekuasaan Tuhan terwujud terhadap segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan Dia menunjukkan keadilannya. Di ayat 17 disebutkan, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Mana ada orang atau pribadi lain seperti yang disampaikan oleh Allah, raja, kekuasaan ataupun yang lainnya yang berdiri dan berotoritas di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, semua serba terbatas baik usia maupun kemampuan, tetapi Allah menyebutkan dirinya di atas segala Allah, dirinya Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan di sana Bapak Ibu Saudara, Dia tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang artinya adalah bahwa Tuhan bertindak adil atas segala kehidupan manusia. Ini adalah kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi. Kemudian Tuhan pun menunjukkan kuasanya dengan belas kasihan. Ini sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau para penguasa bertindak dengan kemampuan bahkan kekuasaannya, kewenangannya, tetapi lain daripada Tuhan yang kita sembah. Dia adalah pribadi Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Di ayat yang ke-18 disebutkan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyebut dengan istilah orang asing, orang yang tidak dikenal bahkan pernah dijumpainya, tetapi Tuhan Allah menunjukkan satu belas kasihan kepada semua orang pribadi, bahkan orang yang lemah terbatas sekalipun. Dia menunjukkan belas kasihan dengan pemeliharaannya. Hal ini menunjukkan bahwa wujud daripada kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kehidupan semua umat manusia, khususnya saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, hati Tuhan terpikat untuk mengubahkan nilai dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita punya pengalaman masa lalu yang buruk, mungkin kita punya pengalaman kehidupan masa lalu yang mungkin sangat kelam. Tetapi di sini Tuhan Allah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara di antara semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Bahkan Dia menunjukkan belas kasihan, memberikan dirinya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup dalam keselamatan dan kita hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Dia menyatakan segala kehidupannya demi kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya nilai hidup kita menjadi lebih baik. Kita memiliki kehidupan yang lebih pantas, berharga, bahkan mulia menurut pandangannya. Ingatlah ini, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati dan menatap hidup ke depan. Nilai hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi nilai yang begitu berharga, lebih berharga bahkan dibanding emas permata di dunia ini. Saya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, ingat bahwa Tuhan
mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Hatinya terpikat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengubahkan kita, untuk menjadikan hidup kita lebih baik dan mulia di dalam pandangannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, hati Tuhan terpikat bukan hanya mengubah supaya nilai kita menjadi lebih baik, tetapi juga hidup kita diangkatnya menjadi anak-anak kesayangannya. Bahkan kita memiliki tempat yang mulia di dalam pandangannya. Mari kita akan melihat di sana. Hati Tuhan terpikat untuk mengangkat saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 tadi kita baca bersama-sama ayat ini. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Saya ingin tekankan di sini, yang dipilihnya dari segala bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memilih bangsa Israel secara khusus, mengubahnya, dan kemudian mereka dipilih di antara bangsa-bangsa. Bukan berarti bangsa Israel jauh lebih baik daripada yang lain, tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa bangsa Israel mendapatkan pandangan yang khusus di hadapan Tuhan. Dan kemudian bangsa Israel dipilih, diangkatnya di antara semua bangsa yang ada di muka bumi. Yang ini pun berlaku bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diangkatnya menjadi anak-anak pilihan yang istimewa di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang memberikan dirinya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan, bahkan kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita begitu spesifik dan khusus. Kita adalah pilihan di antara yang lainnya. Di mana hal ini menurut standar dan ketetapan Allah yang diberlakukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah atas hal ini. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara dipandang mulia di antara yang lainnya. Dan ayat yang ke-22 dikatakan di sana. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Membuat mereka banyak, membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sesungguhnya menyampaikan hal ini dengan arti bahwa Allah menepati, menggenapi akan janjinya kepada umatnya. Sehingga umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian, bukan hanya mereka hidup dalam keadaan yang sama seperti ketika mereka berangkat dari Mesir atau pergi dari Mesir, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka diubahkan, diangkat hidupnya lebih baik daripada bangsa-bangsa yang mereka tinggal, di antara mereka ada. Bahkan Tuhan Allah membuat mereka, keturunan mereka jauh lebih banyak seperti bintang-bintang, yang artinya demikianlah Allah menggenapkan janji yang sudah diikatnya kepada bangsa Israel. Allah menepati setiap apa yang menjadi kehendaknya kepada umatnya, yang tentu membuatnya menjadi lebih baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan terpikat hatinya untuk mengangkat saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, memiliki kehidupan yang boleh dikatakan kita menjadi saksi di antara banyak orang. Kehadiran dan keberadaan kita disaksikan oleh orang-orang lain untuk kita menjadi berkat bagi mereka, dan mereka tahu mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu mengangkat kita dalam keadaan yang jauh lebih baik. Baik dalam keadaan kita hidup lebih mulia, memiliki kebajikan, kita memiliki hikmat, takut akan Allah, hidup dalam jalan seturut akan kehendaknya, sehingga kita pun menikmati hari-hari dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati Tuhan terpikat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengubahkan kehidupan kita. Jangan pandang lagi masa lalu kita, tetapi mari hari ini, hari esok, dan masa depan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hari demi hari kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, bahkan menjadikan nilai hidup kita lebih berharga, lebih baik karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan supaya kita hidup seturut akan jalan yang ditunjukkannya. Dia tidak meminta lebih daripada kemampuan kita,
tetapi Tuhan ingin supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup taat sesuai dengan jalan yang sudah ditetapkannya. Dan Tuhan ingin supaya saya dan Bapak Ibu Saudara diangkatnya, supaya kita menikmati keadaan yang baik, diangkatnya lebih daripada yang lain, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati hidup dalam penyertaan, pemeliharaan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang sungguh memberkati dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah terpikat dalam kehidupan kami untuk mengubahkan hidup kami, untuk mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan memberkati kami senantiasa dalam kehidupan kami ke depan. Kami percaya Tuhan melingkupi kehidupan kami. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami ke depan. Bahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran-Mu ini. Biarlah kami mampu melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menaikkan doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, kita puji nama Tuhan, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupmu, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Brilian akan membawakan doa penutup dan berkat. Saya silakan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di penghujung acara pada malam ini. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, kita naikkan syukur karena kemurahan Tuhan dalam doa Rabu di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami naikkan syukur kepadamu. Setiap pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan, sekaligus kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, menguatkan kami, memberkati kami, sehingga kami boleh melihat hari depan dalam penyertaan Tuhan, di mana Tuhan
merindukan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan kami. Tuhan menolong dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap apa yang mereka perjuangkan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau dalam kehidupan-Mu, dalam setiap apa yang engkau perjuangkan, melalui damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, melimpah bagi engkau sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, Tuhan menyertai engkau sekalian. Terima kasih Tuhan, demikianlah hamba-Mu naikkan doa berkat pada malam ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.